Halo sobat semua, jumpa lagi di Cerdik Pandai. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang ijazah palsu. Apakah benar ijazah Pak Jokowi palsu? Apakah ijazah bisa dikatakan palsu hanya dari teksnya? Mari kita bahas. Langsung subscribe saja channel ini agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Mari kita lihat isu ijazah palsu dari perspektif yang berbeda, yaitu kita lihat dari jenis-jenis surat atau dokumennya. Karena masing-masing jenis surat atau dokumen memiliki kekhususan, baik dari fisiknya maupun cara memastikan keasliannya. Terdapat jenis-jenis surat yang memiliki nilai dan diakui secara hukum, diantaranya adalah surat berharga dan surat yang berharga. Surat berharga, surat yang diterbitkan dengan tujuan untuk pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, dalam hal ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Namun pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, namun dibayar dengan alat pembayaran lainnya. Dalam bahasa Belanda disebut waarde papier atau dalam bahasa Anglo-Saxon disebut negotiable instrument. Jenis-jenis surat berharga yang tercantum dalam KUHD adalah wesel, surat sanggup, cek, kwitansi. Di luar KUHD, bilet giro, cek perjalanan, konosmen, charter party, delivery order, surat hutang, sertifikat deposito, dan saham. Surat yang berharga. Surat yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang memegang berhak atas apa yang disebutkan, atau surat yang melekat pada suatu hak, atau biasanya berisikan identitas seseorang di mana surat tersebut hanya dimiliki seseorang yang dimuat identitasnya di dalam surat tersebut. Dan terkait surat yang berharga ini tidak dapat diperjualbelikan atau sukar dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam bahasa Belanda disebut papier van waarde atau dalam bahasa Inggris letter of value. Jenis-jenis surat berharga: KTP, SIM, sertifikat akte otentik, ijazah, bilet deposito, dan lain-lain. Berikut rangkuman perbedaan surat berharga dan surat yang berharga. Perbedaannya adalah surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan. Surat yang berharga melekat pada suatu hak. Surat berharga mudah untuk dipindah tangankan atau dialihkan. Sementara surat yang berharga sukar atau sulit untuk dialihkan atau dipindah tangankan. 3. Surat berharga merupakan surat legitimasi atau bukti surat tagih bagi yang memegangnya. Sementara surat yang berharga bukan merupakan surat atas pengganti. 4. Terkait bentuk-bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan tertentu atau undang-undang, sedangkan surat yang berharga bentuk suratnya tidak ditentukan. Karena perbedaan di atas, maka terdapat perbedaan perlakuan terhadap surat berharga dan surat yang berharga. Pada surat berharga, kita ambil contoh cek atau BG bank. Keabsahan, keaslian, dan standar pembuatan menjadi hal yang mutlak agar surat berharga tidak mudah dipalsukan. Pengamanan surat berharga sebagai contoh atau cek atau BG dimulai pada saat pembuatannya hingga saat pemakaiannya, bahkan pada saat setelah cek BG itu digunakan. Pada saat pembuatan, belangko mulai dari ukuran, berat, tulisan, penomoran, magnetic stripe, watermark, dan lain-lain harus sesuai dengan syarat formal dan harus lulus uji sebelum digunakan. Pada saat menggunakan pengisian tulisan, angka, stempel, tanda tangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengamanan terhadap belangko, cek atau BG yang belum diambil maupun yang sudah digunakan diamankan sesuai dengan ketentuan. Pada saat verifikasi dilakukan dengan mesin atau alat, dan verifikasi dilakukan juga oleh orang yang memiliki kewenangan atau kompetensi yang telah terlatih dan menempati struktur jabatan tertentu. Cek BG yang tidak lolos verifikasi dapat yang palsu atau kurang lengkap syarat dan tidak akan dibayar. Karena bersifat atas unjuk, surat berharga yang hilang atau rusak bisa mengakibatkan hilangnya hak pemegang surat berharga tersebut. Pada surat yang berharga, bentuknya ditentukan oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan ijazah Universitas Gadjah Mada dalam bentuk penomoran, tulisan. Sebagai contoh, akan sangat berbeda dengan
Universitas Indonesia. Tetapi keduanya syah dan absah jika dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai pengakuan bahwa seseorang telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Jangankan antar universitas, antar fakultas, jurusan, dan perbedaan tahun dalam satu universitas dimungkinkan ijazah berbeda, misalnya pada saat penomoran surat ijazah. Jika surat yang berharga hilang atau rusak, ada instansi yang bisa menerbitkan yang baru, misalnya KTP, SIM. Namun bisa juga diterbitkan hanya dalam bentuk salinan, misalnya ijazah atau sertifikat. Ada surat yang tidak dapat dipindahkan haknya, misalnya KTP dan ijazah, tapi ada juga yang bisa dipindahkan, misalnya sertifikat kepemilikan tanah dengan syarat tertentu, misalnya jual beli atau wakaf. Dari uraian tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa untuk memastikan keaslian surat berharga harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memverifikasi fisik surat berharga tersebut. Tetapi untuk memastikan surat yang berharga, verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan memverifikasi fisik surat berharga tersebut. Untuk ijazah misalnya dapat dengan meminta legalisir kopi ijazah ke lembaga pendidikan yang ditempuh. Artinya, lembaga pendidikan tersebut mengakui keabsahan dokumen ijazah tersebut atau menghubungi langsung universitas terkait untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Bahkan saat ini di era keterbukaan informasi, untuk lulusan Gen milenial ke atas dapat mengakses ke web PD Dikti untuk perguruan tinggi. Surat berharga yang melekat pada seorang penggunaannya hanya dapat dilakukan oleh orang tersebut, jadi tidak ada urusan dengan pihak lain karena memang suka dipindah tangankan. Penggunaan surat yang berharga untuk event tertentu, misalnya lamaran kerja, jadi anggota legislatif, eksekutif, dan lain-lain, kecukupan atas prasyaratnya ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan atau pihak yang memiliki kewenangan menyelenggarakan. Tuduhan atas keaslian oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat dianggap tidak etis atau bahkan melanggar hukum. Sebagai contoh, dalam proyek, pimpinan proyek mensyaratkan agar developer yang mengikuti tender memiliki bank garansi, dan pihak bank yang menerbitkan bank garansi mensyaratkan harus memiliki deposit tertentu yang ditunjukkan dengan kepemilikan biliet deposito. Setelah syarat tender, pimpinan proyek menentukan pemenang proyek adalah developer A. Pihak pesaing tidak terima, menuduh developer A memenangkan proyek dengan biliet deposito palsu hanya karena mendapatkan kopi biliet deposito yang penomorannya tidak sesuai pengetahuannya, atau melihat biliet deposito developer A rusak atau locap, sementara pihak bank yang mengeluarkan bank garansi telah memastikan bahwa biliet deposito benar. Dibuktikan bahwa biliet deposito developer A memiliki deposit atau dana yang dipersyaratkan, maka tindakan tersebut sangat tidak etis dan dapat berimplikasi hukum. Ijazah sebagai bukti seseorang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi tidak harus diverifikasi seperti surat berharga. Verifikasi fisik bukan syarat mutlak menentukan keaslian ijazah. Melakukan langkah-langkah verifikasi atas surat yang berharga dengan tindakan berlebihan oleh orang yang mengaku kompetensi, misalnya verifikator, saksi mata, atau ahli forensik, hanya mengindikasikan ketidakmampuan orang tersebut dalam satu hal yang paling mendasar, yaitu mengklasifikasikan dokumen atau surat, membedakan surat berharga dan surat yang berharga, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk memastikan kebenaran dan keabsahan surat tersebut. Pada kasus ijazah Pak Jokowi, dengan pernyataan bahwa ijazah sebagai palsu karena menggunakan huruf Times New Roman, justru memperkuat bukti keaslian ijazah tersebut dan membuka kenyataan kurangnya kompetensi pihak yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu. Karena pernyataan tersebut menguatkan bukti bahwa ijazah atau skripsi memang dibuat sebelum tahun 1992 ketika huruf Times New Roman pertama kali memasukkan huruf tersebut dalam aplikasi Windows versi 3.1. Pak Jokowi dinyatakan lulus tahun 1985, mustahil menggunakan komputer aplikasi Windows versi 3.1. Tetapi huruf tersebut jamak atau menjadi huruf yang banyak digunakan oleh semua percetakan di dunia karena font
Times New Roman pertama kali diperkenalkan pada surat kabar The Times of London pada 3 Oktober 1932 dan kemudian dirilis secara komersial 1 tahun setelahnya. Masalahnya berbeda jika menggunakan huruf Calibri misalnya, karena huruf ini dirancang pada tahun 2004 dan diluncurkan pada tahun 2007 di Microsoft Office 2007. Dan yang paling penting, UGM sebagai instansi yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan ijazah tersebut asli disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Adalah sikap yang tepat jika Pak Jokowi diam atau menggunakan hak hukumnya, karena memang ijazah sebagai surat yang berharga melekat pada diri seseorang. Verifikasi jika orang tersebut menggunakan haknya untuk mengikuti event tertentu. Orang di luar penyelenggara event, misalnya KPU, dan orang di luar KPU tidak berhak menilai kebenaran surat yang berharga yang dimiliki seseorang. Sobat semua bisa bayangkan jika semua orang merasa berhak, memiliki kewenangan dan kompetensi memastikan kebenaran dokumen, padahal tidak memiliki kemampuan. Berapa juta orang yang merasa berhak untuk memverifikasi, bisa kacau nih negara. Alasan konspirasi juga sangat lemah karena ijazah Jokowi sudah diverifikasi berkali-kali, mulai dari melamar di perusahaan BUMN, PT Kertas Kraft Aceh, menjadi wali kota, menjadi gubernur hingga presiden, dan tidak ada masalah. Itulah uraian singkat tentang membedakan ijazah palsu dan bagaimana tanggapan sobat semua. Silahkan ikuti diskusi di kolom komentar.